Tapi kita udah lengkapi dari sarung tangan, masker, face shield, hand sanitizer. Jadi untuk pemilih pun nanti kita siapkan sarung tangannya. Kampanye seperti biasa ada, hanya kan pembatasan, artinya tidak boleh kampanye di tempat terbuka lagi. Sekarang kita buka dengan di jalur kampanye melalui media ya, media elektronik. Dan kemudian ada iklan. Mungkin kemungkinan hanya satu kali debat publik, kemungkinan besar, tapi acaranya cukup, mudah-mudahan bisa dilihat untuk seluruh warga Batam lah, seperti itu. Selamat datang kembali di Tribun Batam Podcast. Kita kedatangan tamu, bukan kedatangan tamu sih, emang kita datengin langsung spesial khusus. Kita mengulas tentang pilkada. Nah, ada Bang Herigan Agusti. Ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Bang Herigan ini selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam. Mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi Bang Herigan ini yang mengurusi seputar pilkada nanti bulan Desember ya Bang. Yeah. Gitu. Ngomong-ngomong soal pilkada, sudah sejauh apa nih sih Bang persiapan dari KPU ya? Ya, dari KPU sendiri ya untuk nanti di tanggal 9 Desember. Udah sejauh mana nih persiapannya? Ya, kalau kita bicara persiapan ya, sebenarnya tahapan ini sudah mulai masuk tahapan pelaksanaan ya, karena paslon sudah mendaftar, sudah ada paslon. Iya, sudah ada paslon. Jadi untuk daftar pemilih juga saat ini sudah mendekati DPT, daftar pemilih tetap. Oh, oke. Jadwalnya harusnya tanggal 16 besok terakhir sudah harus ditetapkan. Oh gitu. Jadi KPU seharusnya tanggal 13 ya, kami kemarin. Tanggal 13, oke. Namun karena ada beberapa data yang harus dibersihkan lagi, istilahnya dibersihkan ya, karena ada data yang ganda. Artinya ada masyarakat atau warga yang terdaftar di 2 TPS yang berbeda. Jadi ini kan harus dibersihkan lagi. Akhirnya kami penundaan di tanggal 15. Jadi tanggal 15 tuh 15 ini nanti akan penetapan DPT untuk Kota Batam. Gitu. Jadi kalau persiapan sih ya sudah. Bisa dikatakan kita sudah DPT sudah, paslon sudah. Untuk di masa pandemi ini juga persiapan kita mulai siapkan juga. Tinggal nanti pembentukan KPPS. Nah ini sekarang tahapan pembentukan perekrutan KPPS. Oh iya. Kalau udah dibentuk ya udah komplit. Bang, udah komplit. Ya. Tapi yang itu Bang, soal itu DPT ini kan beberapa waktu yang lalu kan ada informasi ada berapa 195 ribuan lah DPS yang katanya berkurang atau ya dalam tanda kutip hilang. Itu bisa dibicarakan. Dari 750 ya Bang ya, terus berkurang jadi sekarang 580, benar ya Bang? Sebenarnya daftar pemilih potensial ya dari Dirjen Dukcapil itu 779.800 sekian gitu. 779. Terus dari DPS kemarin yang ditetapkan oleh teman-teman kita di tingkat kelurahan, kecamatan dan di tingkat KPU itu 584.000. Jadi selisih antara 779 itu sekitar 195.000. Benar. Jadi sampai dengan saat ini kan ada perbaikan. Setelah kita umumkan itu ada tanggapan masyarakat ya. Artinya ada kesempatan masyarakat yang mungkin belum terdaftar. Jadi bukan hilang sebenarnya. Oh, bukan hilang. Bukan hilang atau bukan berkurang. Tapi dari hasil pemutakhiran coklit kita hanya segitu yang bisa didata kan. Jadi dengan daftar pemilihnya jadi memang jauh. Sampai sekarang ini ada penambahan lagi, tapi dari jumlah itu tidak signifikan. Jadi hanya sekitar 6.000-an penambahan. Jadi sekarang dari hasil DPHP di tingkat kecamatan kemarin menjadi 591.000 sekian dari 584.000, kan jadi sekitar 6.000. Iya, 6.000-an. Masih jauh dari tahun yang sebelumnya. Iya, tahun sebelumnya kalau nggak salah saya 2019 sekitar 650.000. Iya. Jadi itu kira-kira DPT itu jumlahnya seperti itu ya Bang ya, kira-kira gambarannya Bang? Kayaknya kurang lebih nggak jauh dari situ. Itu gimana ya Bang? Kita berharap karena sampai saat ini bahkan tadi sore 1 jam mungkin sebelum saya kesini pun masih ada tanggapan masyarakat. Tapi kalau melihat kondisinya mungkin juga tidak akan sebesar itu juga ya. Oke. Itu dikarenakan apa ya Bang?
Pertama memang saat ini kita menerapkan aturan bahwa yang bisa didaftar dalam daftar pemilih ini kan harus sesuai dengan alamat KTP elektronik. Sementara mobilitas masyarakat Batam kita tahu ya, ada yang pindah tadi mungkinnya awalnya lajang di sini, kemudian berkeluarga tapi nggak ngurus, atau tadinya kos di sini kemudian pindah kos ke daerah lain, atau tadinya ngontrak kemudian mampu beli rumah pindah, tapi nggak dibarengi dengan mengurus surat pindah. Nah, jadi pada saat pencoklitan petugas kita kan tidak menemukan di mana mereka kan tidak diketahui. Jadi seperti itu. Dan di tempat dia yang baru, karena alamatnya tidak sama, tidak bisa dimasukkan. Nah, ini yang menjadi salah satu penyebabnya juga. Oke. Tapi kalau dari jumlah TPS-nya sendiri, Bang? Ada penambah, Bang? Jumlah TPS yang awal kemarin kita tetapkan, kalau awal kita bikin perencanaan ya, perhitungan dari jumlah 779.000 daftar pemilih yang masyarakat yang sudah punya hak pilih ini, 2.222 TPS. 2.222. Namun setelah kita coklit kemarin, hasilnya hanya didapat 2.175 TPS saja. 2.175. Ya, karena tadi banyak warga yang tidak ini kan akhirnya mengurangi jumlah TPS juga. Itu estimasinya satu TPS berapa, Bang? Sesuai dengan aturan di 500 maksimal. 500, ya. Tapi dari data yang saya lihat sih tidak ada yang pas 500. 500 kurang 10 ada, tapi itu nggak banyak. Mungkin kalau di rata-rata sih lebih banyak di angka 350 sampai 400 sih. Tapi kalau TPS sendiri nanti nggak akan ada banyak berubah ya, Bang ya? Maksudnya tetap di 2.175. Ya, kemungkinan seperti itu. Karena di pleno nanti di KPU tanggal 15 besok. 15. Karena dari data yang tadi pun ada masukan kan. Nanti setelah di pleno di KPU, artinya nanti akan ditetapkan jadi DPT. Apakah masih ada masukan, apakah masih bisa kita tolerir, kita juga belum tahu. Jadi nanti kita akan berikan ke forum pada saat pleno, apakah data masukan-masukan masyarakat ini masih bisa diterima tidak. Artinya kan kita lemparkan ke forum pada saat pleno. Itu tanggal 15 besok. Tanggal 15 besok ya. Iya. Kalau dilihat dari ini paslon kan sudah ada nih paslon kita di Batam. Ya, sudah ada ya dua paslon ya. Jadi sudah 17 hari juga masa kampanye. Iya, betul. Nih kalau menurut Abang nih mereka paslon ini lebih masih menggunakan sistem kampanye tatap muka atau memang daring, sudah daring? Kalau secara daring, kemarin dari masing-masing paslon kita bisa memberikan sebenarnya dia punya akun ya, itu sebenarnya 20, tapi tidak ada yang memanfaatkan sampai sebanyak itu. Jadi hanya 10 dan 11 saja kalau nggak salah saya. Itu juga sepertinya sudah mereka manfaatkan. Kemudian yang saat ini kita ketahui banyak yang tatap muka. Lebih banyak tatap muka. Lebih banyak tatap mukanya. Jadi dari masing-masing paslon sudah ada yang memberikan jadwal kepada kita. Oke, iya memang kalau kita lihat di ini banyaknya yang tatap muka ya, belum maksimal di daringnya ya. Iya, betul. Iya. Kalau menurut Abang kenapa tuh, Bang? Apakah tidak efektif ya daring? Bukan tidak efektif mungkin ya, karena memang kalau tatap muka kan langsung bertemu dengan dia punya konstituennya ya. Nah, jadi mungkin merasa lebih mantap seperti itu ya. Oke, bisa. Ya, kemarin kita juga sempat akan ada sistem e-rekap itu ya, Bang. Iya, apakah memang di Batam juga diberlakukan ini? Memang di seluruh Indonesia atau gimana, Bang? Sepertinya akan seluruh Indonesia, namun kan ini masih kita belum mendapatkan teknisnya seperti apa sih. Belum. Untuk hasil rekapitulasi perolehan surat suara dari yang kami terima kemarin, ini sudah mengarah ke sana. Gitu. Jadi sistemnya pun sudah seperti kayak kita mau ujian gitu ya. Ada yang diisi, jadi nanti akan lebih cepat untuk membaca hasilnya. Itu kira-kira perkiraannya setelah pencoblosan lalu penghitungan suara berapa jam udah bisa diketahui, Bang, hasilnya, Bang? Setelah rekapitulasi, jadi kalau kita masih ikutkan jadwal yang lama ya, karena ini kan masa pandemi pasti akan berbeda, kita belum tahu juga. Kalau ikutkan jadwal yang sesuai dengan PKPU yang ada saat ini, rekapitulasi kan dimulai jam 1. Kalau dari pengalaman ya, kalau untuk pilkada atau pilpres sendiri, artinya kan ini
peserta kan sedikit. Biasa jam 3 jam 4 itu rekapitulasi sudah selesai di TPS. Nah, kalau jam 3 jam 4 sudah selesai, ya kalau untuk dia rekap ya mungkin dalam hitungan menit itu begitu datanya masuk sudah mulai. Nah, karena kita akan ada petugas nanti yang akan mengambil datanya ya. Iya. Jadi sudah mungkin hampir sama kayak real count, jadi seperti itu. Berarti Iya, kalau sore itu udah diketahui walaupun KPU belum umumkan secara resmi ya. Kalau memang orang Tergantungnya masuknya. Jadi Oh, kalau gitu masuknya banyak ya bisa kelihatan ya. Tapi kalau siap. tergantung ke masing-masing TPS kan pasti beda ya jamnya mereka ya. Tapi ini belum secara ini ya. belum Bang? Pan. Iya belum. Kita teknisnya belum tahu seperti apa pastinya. Kita masih menunggu petunjuk dari teknisnya dari pusat. Nah, tadi kalau Abang bilang KPPS tuh sudah mulai Iya. Direkrut. sudah direkrut ya. Oke. Ada tak? Ya inilah sebenarnya mungkin di kesempatan ini juga besok terakhir. Iya. Besok terakhir. Jadi kami berharap sih ya apalagi kaula muda lah ini. Iya. Kalau sampai 45 masih terhitung muda ya. Saya, Masih milenial ya. Masih milenial. Jadi mau ikut terlibat, jadi bisa ketemu dengan PPS kami. Karena sampai saat ini belum semua terpenuhi. Oh gitu. Ya karena memang persyaratan sekarang minimal 20 tahun, maksimal 50 tahun. Banyak yang nggak tertarik gitu ya Bang? Atau gimana? Maksudnya yang daftar tidak banyak atau bagaimana? Tuh? Sebenarnya dari informasi yang saya terima ya, jadi memang ini kita harus menerima fakta ya. Banyak yang trauma karena di 2019 satu. Iya banyak yang meninggal Itu satu iya, ya, iya. kan. Yang kedua juga ini petugas ini kan wajib di rapid test. Iya, iya. Ini juga menjadi bahan ketakutan dari Iya. masyarakat, takut juga untuk di rapid test gitu. Dan sampai gaji kurang juga tak Bang? Gaji tak memenuhi juga tak mereka tuh? Enggak, justru sekarang sudah jauh lebih bagus ya. Nah, kalau sekarang untuk ketua KPPS itu 900, anggotanya 8,5. Kalau dulu kan enggak cuma 500. 600, Ya, 500 600 iya, kan iya. udah ada jadi Sekarang udah 50.000. jadi informasi yang saya terima justru gitu. satu lebih banyak takut kena rapid test. Iya. Bang, seandainya kalau memang sampai pada batas akhirnya itu tidak banyak memenuhi kuotanya, gimana tuh? Apa kita usaha? Kita lihat besok ada kemungkinan ya kita akan memperpanjang ya. Makanya ya kesempatan ini saya gunakanlah untuk kalau muda mau terlibat jadi Iya. penyelenggara ya demi suksesnya. Untuk kaula muda, Kaula muda, ya. kaula muda, Tribuners yang ada di Tribuners rumah ya. ya, Ya, yang Tribuners mungkin ya. ingin mengikuti seleksi tim KPPS, ya bisa langsung kemana Bang? Bertemu dengan PPS atau di kantor kelurahan itu ada petugas kita Syarat PPS Bang. namanya. Syaratnya Bang, syarat Bang. Panjang untuk sih. mendaftarnya di situ. Oh, situ aja. Di situ daftarnya. Atau bisa langsung ke kantor lurah ya Bang ya? Iya kantor lurah. Kantor lurah, Kebetulan iya. PPS kita kan sekretariatnya di kantor lurah. Nah, ya, situ dapat infonya bagaimana syarat dan ketentuannya ya, dan bagaimana langkah-langkah mendaftarnya bisa langsung ke sana. Ya. Begitu, Bang. Mudah-mudahan banyak yang ini ya. Mudah-mudahan ya. Karena besok hari terakhir ya. Iya, hari Besok terakhir. hari terakhir. Oke. Nah, Bang, kita tuh sebenarnya kita tuh penasaran dengan sistem atau tata cara teknis pemungutan suaranya ya nanti pada hari H. Maksudnya apakah kita di shift atau memang kita sudah ditentukan jadwalnya ini tanggal segini, jam segini, atau gimana sih sebenarnya teknisnya? Apakah memang masih ada juga yang celup-celup tangan? Di sistem COVID, protokol Iya, COVID kesehatan ini gimana Bang? Iya, karena ini memang beda ya pemilihan atau pesta demokrasi tahun 2020 beda memang. Secara ininya sih tidak berubah, cuma kita menerapkan protokol kesehatan. Artinya jarak antara bilik suara kita akan kasih jarak minimal 1 meter. Antar saksi sendiri kan di dalam TPS nanti kan juga harus kita kasih jarak. Kalau dulu kan hanya sebelah-sebelahan ya. Termasuk juga nanti warga yang masih menunggu di dalam. Jadi ada jarak antara warga yang ada. Kemudian ya pasti ya APD. Jadi si petugas ini Petugas akan APD, full Bang. APD, Bang. Tidak, APD standar ya. Artinya APD ini kan alat pelindung diri. Kalau yang standar ini kan masker. Masker, face shield. Tapi kita udah lengkapi dari sarung tangan, masker, face shield, hand sanitizer. Jadi untuk pemilih pun nanti kita siapkan sarung tangannya. Sarung tangannya kita siapkan. Jadi setiap warga yang datang kita kasih sarung tangan plastik. Tapi wajib masker Bang ya?
Wajib masker. Wajib Ya, masker. kalau nggak pakai masker kita nggak kasih masuk ke dalam. Oh, jadi TPS. setiap pemilih akan dikasih sarung tangan Sarung tangan, plastik. Bang. Iya. Terus sekali pakai aja langsung buang, Bang. Ya sekali Iya, pakai iya, saja. iya. Karena alat coblos kita masih sama. Iya, Itu iya, menggunakan paku. Jadi Paku juga. jadi untuk memprotek setiap pemilih kan. Iya, jadi dikasih benar-benar. sarung tangan. Yang dulu katanya mau pakai tusuk gigi itu pas sekali pakai alat itu enggak ya? Sepertinya tidak karena mungkin juga jadi mungkin salah satunya solusinya diberikan sarung tangan plastik sarung jadi tangan. kan. Jadi siap. tidak menyentuh langsung dengan alat yang sama orang banyak. Siap, Si siap. tinta itu masih Tinta, Bang. Tinta masih informasi yang kita ini teknisnya nanti apakah nanti sistem dioleskan yang juga mungkin dioles. satu kali pakai atau mungkin pakai spray. Spray semprot gitu, Bang ya. Oh. Tapi kemungkinan besar ini oles ya. Oles. Jadi kita melihat posisinya dulu apakah ini nanti spray apakah dioles. Oke. Bang, sekarang apa? Kita dengernya KPU ini membagi sistem kampanye ini jadi 3 agenda ya, Bang. Oh, benar, Bang. Maksudnya yang 3 agenda gimana nih? Maksudnya dibagi mungkin kampanyenya. Kampanye misalnya ada tahapan-tahapan kampanye Iya. ada tak, Bang, gitu, Bang? Sebenarnya tidak. Begitu sudah masuk tahapan kampanye dari tanggal 26 September. kemarin sampai tanggal 5 Desember. Kampanye seperti biasa ada, hanya kan pembatasan, artinya tidak boleh kampanye di tempat terbuka lagi. Kemudian sekarang kita buka dengan di jalur kampanye melalui media ya, media elektronik. Dan kemudian ada iklan. Nah, Oh, iklan. Jadi iklan. Jadi kan beda ya, kampanye artinya media kan menyampaikan visi misi. Kalau ini kan dalam bentuk iklan pasti berbeda. Jadi kalau dibilang jadi ada 3 periode, saya rasa tidak. Cuma kalau untuk iklan memang 14 hari sebelum hari terakhirnya tanggal 5 itu, sebelum tanggal 5 itu baru bisa untuk iklan kampanyenya. Bang, dari tanggal 26 sampai sekarang tuh apa? Skema kampanyenya seperti apa, Bang? Yang kita perbolehkan, jadi boleh tatap muka, boleh dia menggunakan media tadi daring tadi juga boleh, sudah bisa. Oke. Yang debatnya belum ya, Bang? Belum. Debat belum, baru kemarin kami juga bahas di tingkat MP Kota Batam. Kalau secara aturan kan bisa 3 kali. 3 kali. 3 kali ya. Maksimal 3 kali. Namun di masa pandemi ini kan juga harus kita pertimbangkan juga. Kami lagi mengajukan revisi anggaran ke Pemko Batam. Artinya bukan minta nambah anggaran ya. Anggaran yang ada saja. Jadi yang dari 3 kali, karena di awal pandemi ini semua dana yang ada itu dirasionalisasi, dipotong untuk APD. Untuk APD ya. Ternyata APD kita untuk KPU untuk Batam sebagian khususnya untuk rapid test ini dibantu oleh Pemko Batam. Untuk APD-nya yang seperti masker yang seperti saya sampaikan tadi, termasuk sabun, cuci tangan, gentongnya itu komplit itu. Itu dari APBN. Ada bantuan. Akhirnya yang dana yang sudah kita rasionalisasi tadi jadinya ada yang kita balikkan lagi lah. Jadi karena termasuk untuk debat publik. Tadi kita potong gitu. Karena kan jumlah peserta kan dibatasi kan, kita potong. Nah sekarang kita mau coba mungkin kemungkinan hanya 1 kali debat publik, kemungkinan besar, tapi acaranya cukup mudah-mudahan bisa dilihat untuk seluruh warga Batam lah seperti itu. Bang, itu kira-kira teknisnya gimana, Bang? Calonnya dikumpulkan satu tempat baru disiarkan pakai online atau dari Zoom dari masing-masing tempat gitu? Sepertinya kita langsung tatap muka ya, tapi peserta kan dibatasi. Tapi tidak ada audiens mungkin ya, nggak ada. Ya, nanti live streaming saja atau ya, media televisi ya. Iya. Nih, Bang, kalau misalnya nih kayak masyarakat yang misalnya mau menemukan ya, maksudnya mau mengecek nih nama saya sudah terdaftar belum nih, mumpung belum si DPT ini ya. Gimana caranya mereka bisa melihat saya sudah terdaftar nih, ngecek namanya mereka harus kemana ya? Kalau secara langsung ya, secara fisik ya, kita masih kemarin dari pantauan kami, monitoring kami, DPS ini dalam bentuk hard copy itu kita sudah serahkan ke PPK di kantor camat, sudah ditempelkan juga di setiap kantor lurah, dan bahkan kita sudah memberikan 1 rangkap untuk di setiap RT. Jadi sebenarnya kalau ini sudah
tempel di fasum atau tempat pengumuman di masing-masing RT. Itu bisa dicek. Kalau kemarin pada saat DPS kita masih bisa ngecek menggunakan aplikasi ya, Lindungi Hak Pilihmu. Namun informasi terakhir yang saya terima, sepertinya ini mungkin hari ini bisa dipakai ya. Jadi Lindungi Hak Pilihmu, kita klik nanti akan muncul KPU Lindungi Hak Pilih, itu kita bisa lihat. Nanti kita tulis nama nih kita akan muncul kita di mana dan TPS berapa. Bisa. Di aplikasi. Yes. Aplikasi. Ya. Untuk Tribuners yang mau melihat namanya sudah terdaftar apa belum, silakan. Kita perlu harus ke rumah ketua RT ya, Bang? Nggak harus juga. Itu dia tuh. Maksudnya ada cara lain nggak ya? Secara simpelnya ya kan, tinggal di aplikasi ya. Lindungi Hak Pilihmu ya Bang ya. Oke. Lalu kendala-kendala mungkin yang ditemui KPU selama ini gimana, ada Bang? Ya mungkin ada tantangan lah di pilkada tahun ini. Kalau tantangan ya, ini corona ini sangat menantang sebenarnya. Walaupun kita bukan takabur ya, tapi inilah tantangan kita di masa pandemi. Kita ngumpulkan orang, ada keterbatasan. Kita sementara KPU sendiri pasti kalau melakukan BIMTEK ya, bimbingan teknis untuk KPPS. Ini kan juga berkumpul juga Bang. Kalau satu TPS ini jumlahnya 7 orang, nah 2177 TPS dikali 7 orang itu berapa banyak? Artinya satu kelurahan, katakan di satu kelurahan ini ada 300 TPS kali 7. Jadi sekitar 2000-an. Nah, ini kan harus mereka BIMTEK. Kalau 50 mau berapa hari selesai kan seperti itu. Jadi ini kan jadi tantangan tersendiri juga ya. Kita mengumpulkan orang di masa pandemi dengan physical distancing. Kemudian ini kan juga satu hal yang kendala sebenarnya. Berarti saat itu udah BIMTEK tuh udah pakai APD juga ya Bang, enggak Bang? Iya, pakai masker. Masker. Karena minimal kan masker. Minimal masker, namun pasti kita siapkan hand sanitizer pasti kita siapkan. Berarti memang tadi kalau soal dana pasti ada gitu ya Bang? Kalau dana sih insya Allah sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kemarin kita minta tambah ya sama pemerintah Kota Batam ditambahin. Oke. Kalau terkait ini Bang, ini apa ya, masalah netralitas ya Bang ya? Ini perlu, ini menarik nih. Kita tahu Bang, beberapa pemilu terakhir ini kan persoalan netralitas di penyelenggara ini kan selalu jadi sorotan ya. Gimana Bang, Abang dan kawan-kawan dari KPU ini melihat isu ini nih pada pilkada ini seperti apa netralitas KPU ya misalnya? Gimana Bang?